Halo, apa kabar? Tentu di hari yang menyenangkan dan luar biasa ini kita siap untuk belajar dan sharing bersama bagaimana saya, Hendy Stiono, membangun usaha kebab Turki Baba Raffi, sekaligus saya sebagai Presiden Direktur dari PT Baba Raffi Indonesia yang saat ini telah mengoperasikan lebih dari 500 outlet di seluruh Indonesia dan telah memperkerjakan lebih dari 1.000 orang karyawan. Saya ingin sharing kepada rekan-rekan semua bagaimana saya membangun bisnis ini pertama kali yang mudah-mudahan dapat menginspirasi dan tentu saja dapat memberi manfaat buat banyak orang, dan ini pada akhirnya juga dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah entrepreneurship di Indonesia. Saya mengawali usaha kebab Turki Baba Raffi yang saya mulai 6 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2003, dan saat itu usia saya masih 19 tahun. Saya pada saat berkunjung ke Qatar, kebetulan tidak ada darah pengusaha dalam diri saya. Ibu saya adalah seorang guru, ya. Ayah saya adalah seorang karyawan yang kebetulan beliau bekerja atau dinas di Qatar. Singkat kata, pada saat saya mengunjungi orang tua saya di Qatar, di sana banyak sekali yang berjualan makanan kebab sebagai menu makanan utamanya. Jadi kalau di Indonesia banyak makanan khas daerah seperti soto, bakso, ataupun rawon. Nah, di Qatar, kebab ini sebagai salah satu menu makanan utama. Sehingga pada saat saya mencoba makan kebab tersebut, muncullah ide untuk akhirnya saya bawa ke Indonesia. Dan kemudian saya memulai dengan satu buah outlet gerobak dengan modal awal 4 juta rupiah. Tidak terlalu besar tentu saja. Tapi saya berharap dengan adanya keajaiban ini dapat merubah dan memberi manfaat buat banyak orang. Di awal dari satu gerai yang saya mulai, saat itu saya masih berstatus sebagai seorang mahasiswa. Saya adalah seorang mahasiswa yang kuliah di ITS jurusan Teknik Informatika, salah satu kampus perguruan tinggi favorit di Indonesia. Pada saat saya masih kuliah, IPK saya cukup memuaskan. IPK saya rata-rata 2,01 belum sampai nasakom, ya. Artinya mau lulus pun saya juga bingung mau jadi apa nantinya dengan IPK yang pas-pasan tentu saja. Sehingga dari situ saya memutuskan untuk fokus pada bisnis saya saja. Saya menekuni usaha kebab ini, saya konsisten membangun merek, membangun reputasi serta integritas yang tinggi yang saya lakukan dalam kaitannya membangun usaha kebab Turki Baba Raffi ini. Sehingga pada akhirnya teman-teman saya di Teknik Informatika ITS, karena mereka yang dikerjakan adalah programming terus, sehingga wajahnya sudah seperti monitor gitu ya. Teman-teman saya akhirnya sudah mulai pada lulus, dan saya terpaksa harus lolos duluan. Istilahnya sebelum di DO ya, sebelum di drop out, saya memutuskan untuk OD alias out DW. Akhirnya dari situ saya konsisten membangun bisnis saya. Dari satu gerai, alhamdulillah saya bisa membuka cabang saya yang kedua. Dari cabang kedua saya membuka cabang ketiga, keempat, dan seterusnya. Hingga di tahun pertama saya bisa membuka 6 cabang milik saya sendiri. Dan saat itu di usia saya yang masih 20 tahun, saya sudah bisa memperoleh keuntungan usaha 10 juta rupiah per bulannya. Cukup lumayan mengingat saat itu saya masih berusia 20 tahun dan baru saja menikah. Betul, saya menikah di usia saya yang 20 tahun. Kalau saya boleh sharing sedikit, banyak yang mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil, kita harus berani menikah. Saat itu saya memutuskan untuk berani menikah muda. Bukan apa-apa, karena saya percaya kalau kita berani menikah, maka kita akan dibukakan pintu rizkinya. Dan ternyata alhamdulillah, dari awalnya saya hanya memiliki 1 gerai, hingga berkembang sampai 6 gerai. Saat ini, setelah saya berani menikah, dan di usia saya yang masih cukup muda, 26 tahun, saya sudah memperkerjakan lebih dari 1.000 orang karyawan. Saya sudah membuka lebih dari 500 outlet kebab Turki Baba Raffi, dan saya sudah meneruskan calon bisnis saya kepada anak-anak saya, dan saya sudah saat ini dianugerahi 3 orang anak yang lucu-lucu.
Raffi, Reva, dan Reddy. Tentu ini adalah satu anugerah. Di saat saya membuktikan dengan berani menikah, dan ternyata pintu rezeki saya dibukakan, dan saat ini saya sudah memiliki dan mengoperasikan lebih dari 500 outlet kebab Turki Baba Raffi di seluruh Indonesia. Tentu ini suatu apresiasi yang sangat luar biasa. Di saat saya bingung di awal kuliah tidak jelas lulus mau jadi apa, IPK pas-pasan ya, hingga akhirnya kondisi berbalik 180 derajat hingga sampai posisi sekarang saya sempat mendapatkan beberapa penghargaan juga, seperti diantaranya saya terpilih sebagai Asia's Best Entrepreneur Under 25 versi majalah Business Week. Ya, saat itu adalah pemilihan pengusaha seluruh Asia yang memiliki bisnis berkembang dan berusia di bawah 25 tahun. Saya terpilih juga sebagai tokoh pilihan versi Tempo tahun 2006. Saya terpilih dan dipercaya memenangkan Young Entrepreneur Awards dari Business Indonesia. Saya terpilih menjadi inspirator perubahan ya, dari A-Mild Life Soundernalin Sound of Change. Kemudian saya juga terpilih sebagai Jawara Entrepreneur versi Kontan. Dan tentu saja beberapa penghargaan bergengsi lainnya, seperti saya terpilih sebagai juara pertama Wira Usaha Muda Mandiri dari Bank Mandiri. Saya juga terpilih sebagai Asia Pacific Entrepreneurship Award tahun 2008 dan tahun 2009 dari Enterprise Asia untuk kategori Outstanding Entrepreneurs. Saya terpilih dalam membangun usaha kebab Turki Baba Raffi ini memperoleh Indonesia Franchiser of the Year tahun 2008 dan 2009. Dan terakhir, kami dipercaya untuk menerima penghargaan paling bergengsi, yaitu Ernst & Young Entrepreneur of the Year tahun 2009. Saya mendapatkan Special Award for Entrepreneurial Spirit. Tentu ini adalah penghargaan yang sangat bergengsi, di mana sebelum-sebelumnya telah diberikan kepada pengusaha sukses lainnya, seperti Pak Ciputra, kemudian Dahlan Iskan, Pak Yakub Utama, Pak Sudamek dari Garuda Food. Mereka adalah tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha yang sangat luar biasa dan menjadi sebuah kebanggaan buat saya, serta menginspirasi bagaimana caranya saya bisa berhasil dan terus menebar manfaat dengan menjadi seorang pengusaha. Jadi itu adalah perjalanan bisnis saya. Jika dilihat di saat saya pertama kali membangun outlet gerobak kebab saya pertama kali dengan modal awal 4 juta rupiah. Saat itu belum ada brandingnya dan belum ada mereknya. Banyak customer kami yang awalnya kecele ya, mereka datang dan mau memesan ya. Mereka mau memesan karena gerobak kami berwarna putih, mereka mau memesan martabak gitu ya. Dan saya sampaikan, ini bukan jualan martabak, ini jualan kebab gitu. Akhirnya mereka mencoba membeli kebab dan rupanya cocok dengan rasanya. Besoknya mereka datang lagi, kembali mengajak teman-teman dan saudara-saudaranya untuk membeli produk kami. Sehingga terjadi word of mouth marketing di situ. Banyak orang yang telah berhasil dan mereka telah membuktikan bagaimana konsistensi dalam membangun brand, konsistensi dalam membentuk reputasi yang baik, itu dapat menghasilkan dan banyak peluang yang dapat dikejar. Jadi saya saat ini bergaul dengan banyak orang-orang yang sudah berhasil dan sudah sukses. Saya juga menjabat di Kadin sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kewirausahaan Kadin Indonesia. Di situ saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang pengusaha sukses lainnya. Salah satu mentor saya, Mas Sandiaga Uno. Ya, kebetulan beliau adalah orang ke-29 terkaya di Indonesia versi Forbes. Saya belajar banyak dari beliau. Beliau di balik kesederhanaannya, di balik kesuksesannya, rupanya juga tidak melupakan yang namanya sedekah. Beliau mempunyai program berlari untuk berbagi, di mana dari beliau berlari maraton sebanyak 42 km, di situ beliau menyumbang setiap 1 kilometernya menyumbang sebesar 10 juta rupiah kepada yayasan yang ditunjuk. Sehingga karena beliau berlari sejauh 42 km, beliau menyumbang dan mendonasikan, memberi sedekah sebesar 420 juta. Gila, bukan jumlah yang kecil.
Itu adalah jumlah yang luar biasa. Sehingga dari jumlah yang didonasikan tersebut, yang beliau memberi sedekah, beliau akhirnya menjadi orang terkaya ke-29 di Indonesia di balik bisnis Mas Sandiaga Uno di Recapital serta Saratoga. Saya pun belajar banyak dari Mas Sandi Uno. Jadi saya juga menerapkan ilmu sedekah, di mana the power of giving, semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula yang akan kita terima. Itu yang saya pelajari dalam bisnis yang saya geluti. Kalau kita mau sukses, tentunya harus bisa menebar manfaat buat orang sekitar. Tidak hanya bagi diri kita, tapi minimal memberi manfaat buat karyawan kita dan keluarga mereka. Ini adalah reputasi yang sangat luar biasa. Di saat kita semakin berkembang, bisnisnya semakin berkembang, manfaat yang bisa kita berikan pun juga semakin banyak. Saya pada saat ingin sukses dan berhasil, saya ingat azas menebar manfaat. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak kita menerima. Sehingga dari prinsip hidup itu, alhamdulillah, saya semakin lama semakin banyak donasi serta sedekah yang saya bisa berikan setiap bulannya. Dan itu sebagai salah satu bentuk menebar manfaat yang ternyata berimbas pada terus berkembangnya usaha kebab Turki Baba Raffi yang saya geluti ini. Ini adalah sebuah relasi yang sangat luar biasa. Saya juga menyadari banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi pada diri saya. Di saat saya membangun bisnis, kunci utama dalam berbisnis adalah reputasi. Di awal, mungkin kita belum memiliki reputasi yang terpercaya. Oleh karena itu, di awal wajib buat kita untuk mencari peluang. Peluang apa yang bisa dikerjakan? Peluang apa yang bisa kita jadikan menjadi sebuah bisnis? Tetapi di saat kita konsisten membangun bisnis dan mulai tercipta reputasi yang baik, saat itu kondisi berbalik. Peluanglah yang akan mengejar kita. Banyak sekali peluang-peluang usaha, peluang-peluang networking, capital. Kita dipercaya oleh banyak orang sehingga kita bisa meleverage bisnis kita, dan saat itulah kita semakin bijak dan semakin leluasa dalam memilih peluang apa yang cocok buat kita. Saya merasakan betul di awal saya mendirikan usaha kebab Turki Baba Raffi, visi kami adalah menjadi number one food brand name in Indonesia, menjadi perusahaan food industry terbesar nomor 1 di Indonesia. Saat itu kami mengembangkan juga beberapa lini usaha makanan yang lain. Selain kebab Turki Baba Raffi dengan 500 outlet di tahun 2009 ini. Dan kemudian kita juga sudah mengembangkan Piramiza yang saat ini telah berkembang lebih dari 75 outlet di seluruh Indonesia. Tentu ini juga suatu prestasi yang sangat-sangat luar biasa dan sangat membanggakan. Saya belajar banyak. Saya membangun network. Dalam saya membangun capital, tidak hanya capital dalam bentuk financial, tetapi saya membangun capital dalam bentuk networking, relation, kemudian reputation. Hal-hal ini yang akhirnya menjadikan saya manusia yang lebih bijak dan lebih bermanfaat. Saya juga ingin bercerita tentang bagaimana kita bisa membangun bisnis yang kreatif. Bisnis kreatif itu selain produknya bagus, juga harus kreatif cara jualannya. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan produk yang bagus saja. Wah, tanteku pintar masak, dia kalau buka catering pasti laku. Saya jawab belum tentu kalau cara jualannya tidak kreatif. Entah itu marketingnya, entah itu tampilan gerainya, atau mungkin kemasannya. Ini semua harus dikonsep secara kreatif, baru produknya bisa laku. Jadi dalam berbisnis kreatif, banyak cara kita membangun bisnis kreatif. Contoh-contoh usaha kreatif misalnya. Saat ini sedang booming usaha laundry kiloan. Di mana-mana di sekitar daerah kampus banyak yang membuka usaha laundry kiloan. 1 kilo sudah 2.000 rupiah, sudah 3.000 rupiah. Gila ya. Sangat murah sekali. Nah, tentunya harus kreatif dalam menjaring market. Boleh kita membuka usaha laundry, tapi namanya kita ganti.
jadi laundry gram-graman. Laundry gram-graman tersebut, kaos kaki Rp100, sapu tangan Rp200 misalnya. Jadi dengan jumlah yang sedikit, jumlah yang kecil, menghasilkan impact yang luar biasa. Itu adalah contoh-contoh kita membangun bisnis kreatif sehingga terjadi emosional antara bisnis yang dijalankan dengan pembeli kita. Terjadi emotional marketing di situ. Saya pun juga demikian. Di saat saya pertama kali berjualan kebab, saya menggunakan tagline 101% halal. Jadi bukan halal lagi, karena sudah 101%, maka halal banget. Gitu. Lebih dari halal tentunya. Dan di saat saya pertama kali mengedukasi menu makanan kebab, 6 tahun yang lalu masih jarang ada masyarakat Indonesia yang sudah mengenal makanan kebab. Sehingga saya mencoba untuk mempopulerkan makanan tersebut, ya, bertahap, step by step, pelan tapi pasti, saya mengedukasi market tentang menu makanan kebab. Jadi kalau 6 tahun yang lalu ada pilihan, mau pilih mana, kebab atau burger? Mayoritas karena belum tahu kebab pasti memilih burger. Nah, saat ini dari hasil survei yang kami lakukan dan karena kami konsisten membangun brand, membangun merek, serta mengedukasi tentang produk kebab dengan adanya 500 outlet jaringan kebab Turki Baba Raffi, di saat pertanyaan yang sama diberikan sebagai bentuk survei. Pilih mana, burger atau kebab? Ya, saat ini mayoritas dan sudah terbukti kebanyakan memilih kebab yang lebih disukai. Kami telah mencoba untuk membangun pasar, kami telah mencoba untuk mengidentifikasi dari awalnya penggemar burger menjadi penggemar kebab. Ini adalah suatu terobosan yang luar biasa. Banyak orang ingin sukses secara instan. Banyak orang ingin kaya secara instan. Tapi saya katakan, tidak bisa kita kaya secara instan. Tidak ada kaya cepat. Semua itu step by step. Semua itu proses. Kita harus membangun reputasi. Kita harus membangun integritas yang baik. Sehingga dari situ, di saat bisnis yang berkembang, di saat itulah kita baru menikmati hasilnya. Jadi tidak ada kaya instan. Mau sukses, bangun reputasi, bangun merek, bangun integritas yang baik, sehingga di saat sudah menjadi market leader, produk apapun itu, walaupun bermunculan kompetitor, tetap yang dikenal adalah market leader tersebut. Saya juga ingin menceritakan pentingnya kita membangun manajemen yang baik. Di saat awal kita mendirikan usaha, tentu kita masih membangun segala sesuatunya sendiri secara tradisional manajemen. Kita masih menghitung stok barangnya sendiri, belanja bahan baku sendiri, mengecek keuangannya sendiri, semua serba kita lakukan sendiri. Tetapi di saat kita ingin berkembang, kita harus membentuk professional manajemen. Di saat itulah kita membentuk tim manajemen yang solid, sehingga bukan lagi secara tradisional kita mengelola bisnis, melainkan melalui professional manajemen, sehingga fungsi kita sebagai seorang pengusaha adalah untuk memikirkan strategic planning, business strategic, bagaimana ke depannya, apa visi bisnis kita ke depannya yang harus kita lakukan. Juga saya ingin menceritakan tentang keajaiban dunia ke-8, yaitu faktor kali, atau kita bisa juga melihat di industri franchise sebagai satu faktor kali yang luar biasa. Di saat orang sudah mulai mempercayakan merek kebab Turki Baba Raffi, saat itulah franchise Baba Raffi semakin berkembang. Karena kami memberikan sistemnya, kami memberikan supportnya, kami memberikan sharing experience, pengalaman yang baik-baik kami copy, yang buruk-buruk diperbaiki, ya. Kami memberikan marketing strategiknya, kami memberikan supply produknya, dan itu semua menjadi satu kesatuan dalam paket franchise. Kami dalam mengembangkan usaha kebab Turki Baba Raffi pun juga terus konsisten membangun merek. Kami terpilih sebagai the best franchise to invest versi majalah SWA. Kami terpilih sebagai Indonesia Franchiser of the Year dari AFI. Ini sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa merek kami memiliki nama yang cukup dikenal, memiliki reputasi. Ya alhamdulillah, dari situ
market rupanya mencintai kebab Turki Baba Raffi dan mereka menginginkan produk kebab ini berada di dekat mereka. Sehingga di awal franchise ini berdiri, ya tentu kami terus-menerus mencoba untuk mendevelop sistem dan manajemen yang solid. Sekarang dengan 1.000 orang karyawan yang 250 orang diantaranya adalah manajemen inti, bekerja di kantor pusat kami di Surabaya dan Jakarta, terus mensupport dan mendorong bisnis ini supaya terus maju dan berkembang luar biasa. Informasi tentang waralaba kebab Turki Baba Raffi pun juga dapat diakses melalui website www.babaraffi.com atau dapat juga dengan mengirimkan email di info@babaraffi.com. Investasinya hanya 55 juta sampai 100 juta rupiah, tentu sangat terjangkau untuk sebuah bisnis yang memiliki nama yang baik, reputasi yang baik, serta telah terbukti dengan memperoleh Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Saya fokus pada bisnis saya. Kalau melihat dari portfolio usaha yang saya bangun, konsistensi bisnis yang saya bangun adalah di bidang makanan. Saya menjalankan usaha kebab Turki Baba Raffi, saya menjalankan usaha Piramiza, dan saat ini kita sedang mengembangkan waralaba ayam bakar Mas Mono, salah satu market leader ayam bakar di Jakarta, sedang kita kembangkan dengan franchising, tentu sangat luar biasa. Di saat itulah orang mulai mengenal kami. Tentu keajaiban pun banyak terjadi. Kalau di awal kami mengejar peluang, saat ini kami dikejar-kejar oleh peluang. Dan ini terus tidak berhenti dan membuat kami semakin percaya bahwa semakin kita membangun reputasi, maka saat itulah akan berbalik kondisinya. Bukan lagi kita mengejar peluang, melainkan peluang yang akan mengejar kita. Terakhir dari saya, kunci sukses itu banyak. Tetapi semua itu tidak akan berarti jika kita tidak action. Orang tua saya mengajarkan untuk menjadi manusia yang jujur. Saya tidak ingin mengambil hak orang lain. Saya tidak ingin mengambil hak karyawan saya, hak customer saya, atau hak orang lain yang bukan menjadi hak saya. Tetapi jika saya melihat ada potensi untuk menjadi hak saya, pasti saya akan berjuang untuk mendapatkannya. Sekian dari saya Hendy Stiono, pemilik usaha waralaba kebab Turki Baba Raffi, mengucapkan terima kasih. Semoga sukses dan berkah buat kita semua. Salam sukses.